siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini masih di set yang baru dan berwarna-warni. Kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Wah, kita akan mulai di pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dunia nyata, jeng jeng jeng. Dunia maya, jeng jeng jeng. Oke, kita masuk ke berita apa yang menjadi highlight kita hari ini ya. Beritanya adalah tentang, ya ini sebenarnya berita penting gak penting sih ya. Cuma menarik aja gitu untuk kita bahas hari ini. Yaitu Lucinta Luna buka perban. Perban apa? Perban mukanya. Jadi dia itu kayaknya baru operasi lagi ya. Ini ada artikel 8 momen Lucinta Luna lepas perban pasca operasi. Hasilnya bikin takjub gitu ya. Aku ingin tahu hasilnya seperti apa sih? Mari kita lihat hasilnya. Kayak apa sih? Ada videonya ya. Oke, mari kita sama-sama untuk takjub. Apa bedanya di mana sih? Ini mirip-mirip aja, masih cantik maksudnya. Ya, coba kita baca komentar netizen bunyinya. Oh, kata netizen berubah banget katanya gitu. Lanjut berikutnya, sumpah cantik banget katanya gitu ya. Ada lagi, cantik banget Ratu. Wow, yang berikutnya ada lagi komentarnya? Gak ada ya. Tapi yang menarik adalah ada komentarnya Boy William juga kalau nggak salah ya di tempatnya Lucinta Luna itu ya. Tapi di antara keramaian Lucinta Luna itu lepas perban operasi muka, dia juga ada hashtagnya kan. Dia bilang katanya dia bilang apa sih, yang operasi lebih cantik daripada yang asli. Gitu deh sebangsa itu kalau nggak salah. Nah orang kemudian jadi gini, ya ampun kalau Lucinta Luna lepas perban rame-rame. Diam-diam ternyata Agnes Monica juga berubah mukanya gitu ya. Ini ada nih artikelnya. Penampilan terbaru Agnes Mo dikritik, perubahan pada wajahnya jadi sorotan. Memang berubah ya mukanya Agnes Monica. Coba kita lihat. Ini beneran mukanya dia atau dia pakai filter? Cek, coba kita lihat yang berikut. What's up? Steven did his thing, and Jessica, my girl, I mean, look at them braids. Hey guys. Hey, what's up? Komentar netizen, kalau tadi di tempatnya Lucinta Luna kenapa diambil yang muji-muji sih? Emang nggak ada ya? Emang jangan-jangan muji-muji itu semua ya, penuh dengan pujian. Tapi kalau komentarnya Agnes Monica coba kita baca. Kayak bukan Agnes gitu. Ada lagi yang komentarnya bunyi, ada lagi. Aduh panjang astaga. Dia terlalu terobsesi pengen kayak bule. Bahkan mau merubah rasnya dan warna musiknya sampai kehilangan identitas. Dia gak punya karakter. Padahal Hollywood butuh yang beda. Hollywood gak butuh yang modelan kayak gini lagi. Karena di sana juga sudah banyak yang lebih bagus. Hollywood butuh yang unik dan berkarakter. Itu kenapa kiprahnya di Hollywood gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya cuma bakal terkenal di Indo doang. Sorry to say. Coba aku pengen cek ini udah berapa yang replay komennya dia. Gak takut ya mbak komen begini ya kan. Gitu. Dan bahkan ada juga yang membandingkan mukanya jadi kayak katanya jadi mirip kayak Lucinta Luna gitu ya. Kalau Agnes Monica kayaknya make upnya juga membuat wajahnya jadi terlihat berubah ya. Paling bibirnya doang itu kan juga bisa di filler ya. Kalau Lucinta Luna aku melihat ini masih mirip kok sama yang kemarin, ya kan? Ya nggak sih? Nggak tahu deh ya. Tapi kalau kita lihat perbandingan zaman dulunya kayak apa? Coba ada perbandingannya. Kalau dulu kan masih mungkin ini usianya masih yang cabi gitu. Orang makin lama kan makin gitu terus ya gitu. Aku nggak tahu nanti kalau ketemu Agnes aku mau tanya. Iya, oke. Kalau bintang tamu kita yang pertama ini seperti apa? Ini juga loh. Diam-diam tuh udah pindah ke Kanada sudah 3 tahun. Aku tahunya cuma lewat Instagram, dia sekarang juga jadi instruktur senam. Berotot badannya. Apa kabar? Kita lihat profil Cut Mei Mei berikut. Cut Mei Mei, artis sekaligus instruktur olahraga berusia 41 tahun yang pernah membintangi film Warisan Olga ini 5 April kemarin berduka lantaran ibunya meninggal dunia karena komplikasi kista ovarium, kanker paru-paru, dan sempat positif COVID-19. Perempuan yang tinggal di Kanada sejak 2019 ini langsung terbang ke Indonesia begitu mengetahui ibunya sakit. Cut Mei Mei yang dikaruniai 1 anak dari pernikahannya dengan Jackson Perangin-Angin yang kandas pada 2006 ini di tahun 2011 menikah lagi dengan Paul Roland, duda anak 1 asal Kanada yang berprofesi sebagai konsultan dan dikaruniai seorang anak.
Selama tinggal di Kanada, Cut Memei kerap memposting video olahraga dan video lip sync seperti menangisi harga minyak yang mahal. Bagaimana kerinduan Cut Memei terhadap mendiang ibunya? Dan seperti apa kehidupan Cut Memei di Kanada? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Cut Memei. Apa kabar Cut Memei? Baik, Kak Ros. Aku kemarin ketemu, lihat kamu cuma di Instagram, tapi terakhir kamu pulang ke Indonesia karena Iya. ya, mama meninggal. Iya, sebenarnya pulang ke Indonesianya itu sebelum mama meninggal. Memang mama itu sakitnya udah lama, Kak Ros, sekitar bulan Juli 2021, mama tuh kena COVID kan. Nah, sejak itu kesehatannya mulai menurun. Nah, pas bulan Oktober itu dia kena pneumonia, masuk rumah sakit lagi. Terus ketika cairannya dikeluarin dari tubuhnya, dokter agak sedikit curiga kenapa cairannya itu tidak berwarna kuning seperti biasanya. Kuningnya berwarna sekitar kayak ungu atau lebih ke merah gitu. Dibawalah si cairan itu ke lab, ternyata ada sel kankernya. Gitu, sejak itu mulai menurun, bolak-balik rumah sakit gitu kan. Nah, sekitar hari Senin itu kalau aku hari Senin pagi, terus kalau di sini berarti Senin malam. Adikku nangis, nah, teh pulang gitu, mama udah nggak kayak bukan mama udah yang kayak gitu, terus nanyarin gitu. Jadi tanpa ada ngaling-ngaling aku udah pesen tiket, besoknya aku langsung berangkat gitu. Nah, pas aku di airport itu aku dapat kabar lagi kalau mama itu kena COVID lagi, jadi dia harus masuk ke ICU COVID yang memang nggak bisa ditengok sama sekali, diisolasi gitu. Begitu nyampe airport, aku langsung ke rumah sakit. Memang nggak bisa ketemu, tapi dia bisa lihat kita bisa video call lewat video handphone dari susternya gitu. Dan begitu dia lihat, oh Memi kapan nyampe? Terus ya Memi di depan nggak bisa lihat, mama sembuh ya, Memi tungguin, pokoknya mama harus sembuh, Memi tungguin mama di sini gitu. Udah, jadi ya udah setiap hari video call. Hari Sabtu dites PCR lagi, udah negatif. Terus hari Minggunya dokter spesialis parunya mau tes lagi supaya make sure bahwa seseknya itu bukan karena COVID lagi gitu. Udah, akhirnya negatif lagi. Hari Selasa pagi aku lagi mandi Kak Ros gitu, karena aku memang rencana emang aku nggak bisa tidur waktu itu. Emang rencana pagi-pagi mau ke rumah sakit karena aku berharap hari Selasa itu udah dipindahin ke ruang biasa, aku bisa ketemu gitu. Udah harapan pengen ketemu. Iya gitu. Pas lagi mandi, susternya nelpon, aku nggak angkat gitu. Akhirnya nelpon adikku. Dia bilang, adikku langsung nelpon bilang, mama jantungnya sempat berhenti. Terus dibantu pompa, kejadiannya cepat banget, cuma 20 menit. Jadi aku langsung berangkat, terus ya macet pula gitu kan. Ya udah, aku nggak bisa ketemu. Sampai akhirnya aku bisa lihat mayatnya mama. Sampai aku bilang ya udah semuanya dimandiin di sini. Anak-anaknya kumpul, aku ada 2 adikku. Jadi kita mandiin di rumah sakit. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk mandiin untuk yang terakhir kalinya gitu. Nggak percaya Kak Ros, kayak sampai adikku yang lagi hamil ngelihat Teteh itu mama kita ya Teh gitu. Jadi masih kayak aku berasanya sampai detik ini aku masih berasa mama itu di rumah sakit aja gitu loh. Masih belum bisa percaya gitu. Ini ada video pemakaman mama gitu ya yang sempat dibagikan. Kita lihat yang dulu.
Mau bilang yang membuat kamu kuat ya, mama, Ya, orang tua kamu, papa gitu. Kamu 3 tahun berpisah, kamu ke Kanada itu juga pasti sesuatu yang nggak mudah. Nggak mudah Kak Ros, jadi begitu dengar mama nggak udah kritis gitu ya, aku tuh kayak punya sayap aja gitu loh, kayak punya udah tiba-tiba sampai teman orang bilang, lu pada pulang, lu pulang ke Indonesia gitu. Jadi kayak memang entahlah Kak Ros, kayak mungkin ya kayak aku punya sayap aja kayak gitu. Berat sih Kak Ros gitu loh. Memang kadang-kadang mama itu kan deket banget sama anakku gitu kan, sama Nathan, sama Anshita gitu. Aku sempat bilang sama suamiku, bilang, this is my fault. I took away her soul, which is Nathan dan Anshita. Jadi sampai detik ini jujur aku masih nyalain diri aku, kenapa aku pergi gitu loh. Kenapa aku harus ninggalin dia gitu. Jadi masih belum bisa nerima. Aku masih tapi aku percaya ini kadar Allah. Ini memang maunya Allah, mama udah gak sakit lagi. Tapi aku percaya ini jalan yang terbaik. Dan memang udah saatnya memang mama pergi dalam keadaan sakit gitu. Jadi, tapi memang sekali lagi aku masih belum bisa terima keputusan aku untuk pergi ke Kanada ninggalin dia. Karena sejak itu kondisi kesehatannya makin menurun gitu. Apa yang terakhir mama sampaikan ke kamu waktu kamu video call? Lucu sih Kak Ros, dia itu bilang, mau apa setiap hari gitu kan. Mau jeruk Mei katanya. Masih ngomongnya sih lancar, cuma memang nggak bisa ngomong banyak karena nafasnya mulai terengah-engah kalau memang banyak ngomong gitu. Mau jeruk, mau teh panas gitu. Yang lucu dia minta cendol. Itu lebih dari 2 kali minta cendol. Jadi kita kirimin cendol terus, tapi kita nanya sama susternya boleh nggak gitu kan. Boleh, bahkan pakai gula aren. Tapi susternya bilang, ternyata gula darahnya nggak naik kok gitu. Boleh kayak yang biasa aja gitu. Jadi memang terus sama adikku minta melon yang kayak gitu-gitu. Nah terus pas hari Sabtu, hari Sabtu begitu kita tahu bahwa hasil tesnya negatif, susternya kirimin dia foto dia lagi begini, means that I'm okay gitu. Jadi kita kayak ada harapan gitu ya, senang gitu. Dan pas aku sampai di rumah sakit hari Selasa itu, memang waktu dia sudah meninggal, susternya cerita, ibu itu setiap hari dia seneng ngobrol ya Mbak ya. Iya, setiap hari itu dia tuh kayak nyeritain gitu betapa bangganya dia sama anak-anaknya dia, betapa bangganya pokoknya bahwa aku berhasil mendidik adik-adikku gitu. Adik-adiknya juga udah, yang satu udah punya kerjaan sendiri, yang satu punya perusahaan interior designer. Jadi memang itu yang diceritain anak-anaknya tuh, saya berhasil mendidik anak-anak saya. Meme juga sebagai kakak yang besar juga berhasil mendidik adik-adiknya gitu. Karena kan aku jadi papa ya gitu. Terus iya Cut Meme di Kanada saya kangen banget, saya udah lama nggak pulang gitu. Dia udah lama nggak pulang, saya kangen banget gitu. Terus kayak gitu. Nah sekitar jam 6:30 biasalah mereka kasih makan, sarapan pagi. Dia bilang, dokter aku udah sembuh nih, aku mau pulang gitu. Aku udah sembuh banget ini gitu. Jadi nggak selang 30 menit dari situ jantungnya berhenti gitu. Jadi pasti itu perasaan kamu di tengah kemacetan ketika mau sampai ke rumah sakit tuh. Karos, aku kayak nggak napak gitu loh. Jadi kayak yang sedih adalah aku lagi tinggal sama adikku yang lagi hamil kan. Dia bilang, Mama ulang tahun Pipi kan 2 hari lagi. Kebetulan kemarin tuh ulang tahunnya dia gitu. Jadi kenapa Mama nggak nungguin gitu. Jadi ya itulah. Tapi memang kata adikku, dia pernah bilang, nanti kalau Mama udah sembuh, Mama nggak mau pulang ke rumah. Mau kemana? Oh, nggak mau pulang ke rumah. Iya, mau deket sama anak-anak Mama aja, kata dia gitu. Oh ya udah. Nah hari Senin itu sebelum meninggal, akhirnya kita tahu karena Mama kan udah negatif. Kita berharap memang Mama udah bisa pindah ke ruangan biasa atau gimana. Adik iparku tuh kan, mereka sekarang tinggal di Bogor. Jadi adik iparku tuh lagi cari-cari rumah kontrakan di belakang rumahnya dia supaya bisa lebih dekat gitu sama mereka gitu. Udah sempet nyari gitu kan. Kita berpikiran bahwa ke situ nggak mau pulang ke rumah kita gitu. Jadi
ya udah kita mikirnya bakalan seperti itu. Terus dia bilang, Ternyata. ya udah Pi, kalau nanti udah kontrak, mungkin kita jual rumah yang itu, kita beliin rumah aja di dekat kamu. Aku pikir kayak Jadi gitu. ada banyak planning, makanya ini sangat-sangat kamu masih belum bisa percaya sampai Iya, saat masih ini. belum bisa percaya. Tapi Mama sempat pesan katanya, ada hal yang kamu sempat ceritakan bahwa Mama tuh pesan wanti-wanti, salah satunya dalam kehidupan kamu yang kamu ingat adalah jangan sampai berhutang. Ya, itu inget banget. Jadi Ada momen apa sampai itu pesan yang paling penting sekali yang dari disampaikan? kecil itu Mama bilang, aku inget banget, ini Mama omongin ini mungkin dari sekitar aku umur 10 tahun sampai kemarin, sampai detik dia meninggal. Dia bilang, Mei, kita itu tidak pernah tahu hidup seperti apa. Jadi yang pertama harus berbuat baik. Kalau kamu nggak pernah, kalau walaupun orang lain jahat, kamu jangan ikutan jahat. Dan yang kedua, jangan pernah berhutang. Dalam artian, apalagi berhutang untuk makan. Karena terserah deh, di rumah kamu cuma makan nasi sama sambal atau nasi sama garam, jangan pernah berhutang karena itu jadi gitu kan. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi Mama pernah punya pengalaman enggak. buruk tentang Jadi karena Mama takut sekali punya hutang. Jadi dia takut sekali punya hutang. Gitu. Jadi sampai detik ini pun satu lagi, kalau punya kredit card udah selesai itu langsung dibayar. Jadi jangan beli apa-apa pakai kredit card kalau memang kamu rasa kamu tidak bisa bayar. Jadi jangan berhutang, itu adalah pesannya. Jangan berhutang. Itu satu pesan yang sampai detik ini aku pegang erat. Kamu sempat mengatakan kamu menyesal juga meninggalkan Mama, kamu pergi ke Kanada menjauhkan Mama dari cucu-cucunya gitu. Tapi lihat kamu di Kanada juga, kamu membangun keluarga juga, kamu happy juga di situ. Jadi sebenarnya Kak Ros, ini seperti makan buah si malakama sih. Jadi setelah itu kontemplasi untuk pindah itu sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi aku berpikir bahwa hidupku sekarang ini bukan hanya untuk diri aku sendiri gitu kan. Hidup aku sekarang ini memang justru lebih ke untuk anak-anak gitu. Jadi aku pengen anak-anakku itu punya masa depan yang jauh lebih baik daripada aku gitu loh. Jauh yang punya masa depan yang istilahnya lebih cerah gitu. Karena aku berpikir ya udah deh, nanti kan aku juga bisa bawa Mama ke sana liburan. Nanti mungkin dibawa sama adikku, nanti adikku pulang, Mama tinggal berapa bulan di rumah, nanti aku anterin lagi. Aku sudah punya planning seperti itu gitu. Oh, itu belum sempat terlaksana. Anak-anak kamu sempat bertemu atau ngobrol terakhir dengan Mama? Mereka shock. Sampai Anshita khususnya bilang sama suamiku, I wanna go, send me there. And then I told her that even though you're here, you cannot see her. You just pray for her. Mama nggak tanya? Tanya, semuanya tanya. Jadi waktu pertama kali video call itu dia kaget, Memi sampai jam berapa di sini? Nathan mana? Anshita mana? Itu yang ditanyain pertama. Jadi dia bilang, Nathan nggak ikut, Anshita nggak ikut, nanti ya kalau Mama sembuh nanti mereka kesini. Aku bilang gitu kan. Ini kan kemarin mendadak Mei berangkatnya, kasihan anak-anak lagi sekolah. Gitu. Aku bilang kayak gitu. Apa yang kamu rasakan tinggal di Kanada? Tadi aku tanya, gimana Kanada? Jawabannya adalah Zen. Zen, Ya. seimbang. Ya, jadi buat aku memang tidak mudah buat aku untuk memulai hidup baru di sana. Apalagi istilahnya hidup tanpa fasilitas dan embel-embel keartisan. Tidak mudah Kak Ros gitu. Aku harus menjadi orang biasa, aku harus mengikuti semua peraturan di sana. Tapi aku percaya bahwa justru dengan adanya seperti itu jadi pendewasaan buat aku. Gitu loh. Jadi bahwa ternyata segala sesuatu itu kalau kita ikutin dari peraturannya bisa kok, seru kok gitu, kayak gitu-gitu. Ada kepastian ya. Betul. Dan yang luar biasa dari Cut Memi adalah dia sekarang instruktur. Ya, instrukturnya bukan main-main loh ya. Nanti akan kita bahas setelah berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.